Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Panja. Saya akan memaparkan tugas ergonomi kognitif dengan dosis mengapu Ibu Mary Andriani STMT dengan judul analisis beban kerja mental pekerjaan di bagian laboratorium PKS Tanjung Sementoh PT Perkebunan Nusantara 1 dengan metode NASA TLX. Di kasus PKS Tanjung Sementoh. Latar belakang, pabrik kelapa sawit PT Perkebunan Nusantara 1 Tanjung Sementoh merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang budidaya tanaman dan industri pengolahan minyak kelapa sawit. Minyak yang diproduksi adalah crude palm oil atau CPO dan palm kernel. Pabrik kelapa sawit PT Perkebunan Nusantara 1 Tanjung Sementoh ini terletak di Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Temiang, Provinsi Aceh. Masalah yang melatar belakangi tugas penelitian ini yaitu beban kerja petugas analisis laboratorium dalam mengambil sampel dan jam kerjanya. Jam kerja atau shift kerja yang tidak optimal juga mengaruhi terhadap beban kerja pada karyawan PKS Tanjung Sementoh. Metode NASA TLX atau NASA Task-Load Index digunakan untuk menganalisis beban kerja, menganalisis beban kerja mental yang dihadapi pekerja yang harus melakukan berbagai aktivitas dalam kerjaannya yang meliputi 6 faktor, yaitu mental demand, MD, physical demand, PD, temporal demand, TD, perform, OP, effort, EF, dan pulsation, FR. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini. Berapa hasil skor NASA TLX pada pekerja Tanjung Sementoh PT Perkebunan Nusantara 1, bagaimana kondisi beban kerja mental di PKS Tanjung Sementoh PT Perkebunan Nusantara 1, berdasarkan skor hasil nilai TLX-nya. Tiga, bagaimana rekomendasi terbaik yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Tujuan penelitian ini mengetahui dan menghitung nilai hasil skor NASA TLX pada pekerjaan PKS Tanjung Sementoh PT Perkebunan Nusantara 1, mengetahui tingkat beban kerja mental yang mempengaruhi pada pekerjaan PKS Tanjung Sementoh, dapat memberikan rekomendasi terbaik terhadap pada pekerjaan di PKS Tanjung Sementoh. Beban kerja. Menurut Roman dan Iksan 2021, beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Pemberian beban kerja kepada para karyawan harus seimbang dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki karyawan itu sendiri. Jika tidak, maka cepat atau lambat akan menimbulkan masalah yang mengganggu kinerja karyawan tersebut ke depannya. Beban kerja mental. Beban kerja mental adalah sebuah kombinasi faktor yang terkait dengan tuntutan tugas, kondisi operator, dan faktor-faktor waktu atau Promoiningsi 2012. Stres adalah kondisi fisik yang psikologis yang disebabkan karena adaptasi seorang pada lingkungannya. Selain itu, stres adalah persiapan yang tidak disadari oleh seseorang menghindarkan atau menghadapi tuntutan. Faktor internal, tugas, organisasi kerjanya, lingkungan kerja. Faktor internalnya, gejala fisik, gejala mental, gejala sosial atau perilaku. Metode NASA TLX, metode NASA Task-Load Index dikembangkan oleh Sandra G. dari NASA Ames Research Center dan Lowell A. Stapelan dari San Jose State University pada tahun 1981. Metode ini dikembangkan berdasarkan munculnya kebutuhan pengukuran subjektif jadi skala 9 faktor kesulitan, yaitu kesulitan tugas, tekanan waktu, jenis aktivitas, usaha fisik, usaha mental, performansi, frustasi, stres, dan kelelahan. Dari 9 faktor ini disederhanakan lagi menjadi 6, yaitu kebutuhan fisik, KP atau KP,
kebutuhan waktu, KW, kebutuhan mental, KM, performansi, P, usaha, U, dan tingkat stres, TF. Penyanderaan ini berdasarkan pertimbangan praktis, NASA, Tax Law Index. Pembuatan skala indeks. Ikut pengumpulan data penelitian ini. Data 1, data operator. Berikut data operator dari laboratorium. Urutan pertama, operator 1, asisten lab, nama Faisal, selaku asisten, jenis kelamin laki-laki, usia 40 tahun. Operator 2, mandor lab dengan atas nama Sukmawardi, jenis kelamin laki-laki, 48 tahun. Operator 3, petugas lab, nama Abdul Munir, laki-laki, dengan usia 47 tahun. Operator 4, petugas lab, Pera Irawan, jenis kelamin laki-laki, usia 40 tahun. Operator 5, petugas lab, nama Cici Hasriani, jenis kelamin perempuan, usia 48 tahun. Operator 6, tugas lab, Paijatur Rajni, jenis kelamin perempuan, usia 48 tahun. Data pengujian dan pembobotan. Rekapitulasi data pembobotan seluruh kuesioner dari keenam operator adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah rekapitulasi pembobotan dari data ke-6 operator yang ada di laboratorium PKS Tanjung Sementau. Dapat dilihat di tabel berikut. Dan berikut adalah pemberian ranting. Dan berikut ini pemberian ranting keseluruhan operator yang ada di laboratorium PKS Tanjung Sementau. Untuk perhitungan skor NASA TLX, berikut 1, perhitungan nilai produk. Produk sama dengan ranting kali bobot faktor. Untuk perhitungan vector workload, berikut skor sama dengan produk dibagi 15. Jumlah produk dibagi 15. Dan berikut adalah penilaian atau perhitungan nilai produk yang berikut dengan nilai produk yang didata dari 6 operator, pembobotan dari ranting dikali dengan ranting, maka dengan nilai dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk rekapitulasi dari perhitungan vector workload dan skor NASA TLX. Ini berikut adalah perhitungan vector workload pada 6 operator dengan perhitungannya skor dengan jumlah produk dibagi 15, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Maka dengan itu analisis yang saya dapatkan untuk analisis untuk pekerjaan berdasarkan hasil perhitungan skor akhir NASA TLX, dapat diketahui bahwa pada operator 3 memiliki hasil skor NASA TLX yang paling tinggi sebesar 78, sehingga diklasifikasikan sebagai beban kerja yang tinggi. Hal yang mempengaruhi terhadap tinggi skor NASA TLX pada operator 3 yaitu temporal demand atau TD yaitu 5, dan pembobotan rating pada indikator TD yaitu 80. Temporal demand atau kebutuhan waktu merupakan jumlah tekanan yang berkaitan dengan waktu yang dirasakan selama elemen pekerjaan berlangsung. Ariandi dan Irfan 2016. Setelah wawancara, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya indikator temporal demand. Antara lain digunakan menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat. Dalam faktor ini karena ada beberapa case
di bagian tugas analisis laboratorium. Mengambil sampel pada setiap stasiun dan menganalisis seluruh sampel. Selain itu bisa juga disebabkan oleh faktor jam atau shift kerja yang mana pada bagian stasiun Bunto hanya 2 shift kerja, waktu lebih kurang 11 jam. Maka itu sangat berhubungan dengan kelelahan dan beban kerja karyawan. Untuk kesimpulannya, beban kerja mental merupakan tuntutan beban kerja dari suatu tugas dan dengan kapasitas maksimum beban kerja seorang dalam kondisi termotivasi. Dari analisis data beban mental diperoleh melalui pemberian kuesioner dan metode NASA TLX, pada tugas laboratorium dapat disimpulkan bahwa beban kerja mental, tingkat usaha, performansi, kebutuhan fisik tinggi dikarenakan bekerja dari pagi sampai sore tanpa istirahat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut. 1. Sebaiknya pimpinan PKS Tanjung Sementau melakukan penambahan jumlah pekerja dan shift kerja agar setiap pekerja bisa mendapatkan istirahat untuk mengurangi beban mental dan kerja yang dialami pada karyawan. 2. Perbaikan terhadap desain lingkungan kerja dengan menambahkan ruang istirahat yang nyaman bagi pekerja. Sekian tugas presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.